seorang suami itu kan pemimpin dalam rumah tangganya kan. Namanya pemimpin, apapun yang dia kerjakan pasti akan ditiru sama orang yang dipimpinnya. Maka kalau saya mukulin istri, maka jangan heran kalau tiba-tiba istri kita suka fitness, rajin angkat beban untuk balas dendam, mukul kita juga kan. Nah, tapi kalau kita berlemah lembut, baik sama pasangannya dan sebagainya, saya yakin pun akan dibalas demikian. Karena apapun yang dikerjakan sama pemimpin satu, bisa jadi orang yang dipimpin akan membalas berkali-kali lipat. Nah, jadi gitu balik juga. lagi ya. Balik lagi sih. Belajar. Terus kalau kita belum nikah nih bang, laki-laki ya belum nikah, terus dia nggak bisa sama sekali baca Quran. Jadi apakah sebaiknya belajar Quran dulu bang, baru dia mematangkan dirinya untuk menikah atau bagaimana bang kalau menurut abang? Karena jangan sampai hidup kita tuh selalu nerima masukan dari orang, sementara bisa jadi, mohon maaf nih, itu bukan circle yang positif buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Bang Imam Mutakin. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita syuting di terik matahari ya. Tapi di sini dingin, aman. Dingin, adem. Adem ya. Ada AC-nya. Kalau hatinya gimana bang? Hati tenang. Hati tenang ya. Oke, siap-siap. Oke, Bang Imam, kali ini kita kalau biasanya kan kita kulik-kulik ini ya, background ataupun pengalaman dan lain sebagainya narasumber. Nah, kali ini kan kita udah saling informasi bahwa kita mau bahas tentang pernikahan nih, Bang. Pernikahan. Nah, tentang bahas pernikahan. Masya Allah. Ini pernikahan nih biasanya nih, Bang, kalau udah kajian pranikah atau lain sebagainya, ini anak muda nih semangat nih, Bang, biasanya. Tuh. Nah, ini semoga pendengar kita semuanya ya lah. Bukan hanya anak muda aja ya, tapi yang udah berumah tangga juga semoga dapat ilmunya juga insyaallah. Oke. Semoga yang jomblo segera menikah, yang sudah menikah semakin sakinah mawaddah warahmah. Amin, masya Allah, tabarakallah. Terasa doanya. Oke, baik Bang, kita langsung ke kasus nih. Kasus ya. Nah, jadi ini kan Bang sekarang ini ya, kalau di sosial media itu lagi heboh banget kan dengan kasus perselingkuhan ya kan, KDRT dan lain sebagainya. Di pelakor tuh udah kayak merajalela banget gitu sebenarnya. Tapi kan kalau istilahnya pelakor ini kan biasanya disebut memang untuk perempuan yang mengambil laki orang ya Bang katanya. Nah terus kemudian untuk yang pelakor ini kan karena perempuan itu tadi, sebenarnya kalau laki-laki tidak memberikan space atau tempat untuk masuk, sebenarnya nggak akan masuk juga kan. Oke. Nah, jadi di kasus perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya ini Bang, membuat wanita, khususnya anak muda yang belum menikah ini jadi takut nih Bang untuk menikah. Nah, jadi takut menikah karena melihat kasus-kasus tersebut. Nah, gimana nih Abang memandang hal tersebut? Gimana memandang tentang kasus perselingkuhan, KDRT, pelakor? Dan mereka nih gara-gara kasus tersebut, para wanita tuh jadi takut untuk menikah. Jadi insecure? Iya, jadi takut. Saya melihat segala sesuatu itu pasti ada strong why-nya. Kenapa seseorang mau menikah juga tergantung dari strong why-nya. Kenapa seseorang mau selingkuh, kenapa seseorang jadi pelakor, kenapa seseorang KDRT, itu semua berawal dari sebuah strong why. Apa tuh maksudnya strong why? Saya dulu menikah Kak, usia 23 tahun. Muda ya? Nah, istri saya 20 tahun. Kalau ditanya, dan banyak orang yang nanya, kenapa Bang kok nikah di usia 23 tahun? Di saat orang tua saya ngasih tahu, ya laki-laki kalau nikah umur 30 lah, biar matang. Saya cuma sampaikan ke orang tua satu, kalau dalam bahasa gaulnya tuh, biar nggak banyak yang sakit hati, saya bilang sama orang tua. Biar nggak banyak sakit hati. Kenapa Mam kok cepet-cepet nikah? Biar nggak banyak perempuan sakit hati Mak. Itu yang pertama saya sampaikan. Karena waktu dulu saya sudah kerja di sebuah lembaga keuangan, punya posisi, dianggap ya sukses, penghasilan lumayan. Setiap pulang kampung, setiap minggu pulang kampung, selalu diajak sama ibu saya untuk nganterin beliau kondangan. Dan ketika nganterin kondangan, ibu saya selalu menawarkan saya untuk kenalan sama semua anak gadis teman-temannya. Nah, kebayang nggak tuh? Iya. Ini anak saya nih yang kerja di bank nih katanya kan. Otomatis, wah nih kalau semua yang mau dikenalin ini jadi kenalan lalu disuruh dekat, bahaya kan? Iya. Nah, itu satu.
Maka saya bilang sama ibu saya biar nggak banyak yang sakit hati. Iya, masuk nih, masuk. Nah, yang kedua, kenapa saya segera menikah? Karena menikah itu sesuatu yang akan kita jalani dalam hidup. Nah, jadi kalau sesuatu yang akan kita jalani dalam hidup, ngapain ditunda-tunda? Sama kayak makan siang. Ngapain juga harus makannya menjelang maghrib? Kalau laparnya siang-siang kan. Nah, jadi ya sudah, saya nikah. Lalu yang ketiga, untuk menghindari diri dari potensi-potensi zina. Karena kita sangat takut sekali terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Bahkan kalau di circle pergaulan teman-teman saya itu, ya bab-bab kayak gitu tuh bisa sangat gampang dilakukan. Karena secara kapital juga ada, dan secara circle tuh jadi hal yang lucu-lucu saja. Kalau mau makan sate tidak harus melihara sapi, kata teman saya. Ya udah makan sate aja, bayar, makan, selesai. Nah, dan saya agak menolak tuh sama istilah-istilah seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan saya menikah. Nah, setelah saya menikah, kalaulah kita dalam rumah tangga ada suami KDRT, ada pelakor, ya balik lagi. Ketika kita jadi seorang suami, apa strong way yang jadi seorang suami? Nah, saya pribadi meyakini seorang suami itu kan pemimpin dalam rumah tangganya kan. Namanya pemimpin, apapun yang dia kerjakan pasti akan ditiru sama orang yang dipimpinnya. Maka kalau saya mukulin istri, maka jangan heran kalau tiba-tiba istri kita suka fitness, rajin angkat beban untuk balas dendam, mukul kita juga kan. Nah, tapi kalau kita berlemah lembut, baik sama pasangan dan sebagainya, saya yakin pun akan dibalas demikian. Karena apapun yang dikerjakan sama pemimpin satu, bisa jadi orang yang dipimpin akan membalas berkali-kali lipat. Nah, jadi gitu balik lagi ya. Balik lagi sih. Terus kalau sekarang, kenapa bang ada pelakor? Pelakor ini juga punya strong why. Dia bisa jadi memimpikan sesuatu yang dia tidak miliki sekarang, dan itu ada di orang lain. Mohon maaf nih, misalkan dia lagi sendiri, saya pengen punya pasangan kaya raya, ganteng, ya kan, kaya raya, ganteng, terus orangnya baik, dan ternyata itu adalah suami teman saya, dan dia punya motivasi, ya jadilah yang namanya pelakor tadi. Karena ada sebuah keinginan itu tadi ya? Iya, karena dia punya strong why. Nah, jadi kan kalau di dalam dunia dalam dunia marketing atau dalam dunia motivasi, segala sesuatu yang diawali dengan strong way yang kuat akan mengeluarkan energi yang besar dan pencapaian yang terbaik. Karena strong way-nya itu kuat. Strong way itu tadi ya. Nah, makanya dia tidak akan mikirkan orang lain akan ngejelekin gini segala macam. Nah, tujuan saya mau dapetin dia nih. Nah, makanya kita yang hari ini sudah menikah, jangan sampai kita jadi strong way buat orang lain. Strong way yang buruk ya bang ya? Ya kayak saya lah, saya udah punya istri, terus ngapain juga saya tebar-tebar pesona sama anak-anak muda, sama cewek-cewek misalnya kan. Itu kan bisa jadi strong way untuk orang lain. Atau sebaliknya, saya punya pasangan, istri saya tebar-tebar pesona sama laki-laki dan lain sebagainya. Itu kan jadi strong way untuk orang lain juga. Mending kita saling menguatkan, saling menjaga, dan saling menjaga strong way gitu dalam mempertahankan pernikahan. Nah, itu saya rasa jauh lebih aman lah. Jadi harus ada kesadaran juga antara masing-masing suami dan istri ya dalam menjalani rumah tangga tentunya. Betul. Maka strong way dalam pernikahan itu pun harus dijaga lewat 3 aspek kan. Yang pertama, ini kan dewasa ya omongannya. Yang pertama seks. Itu udah jelas. Yang kedua komunikasi. Nah, yang ketiga finansial. 3 poin ini harus ada dalam pernikahan. Kalaulah 3-3-nya belum, minimal 2. Kalau sampai tidak ada 2 dalam satu pernikahan, nah itu siap-siap. Siap-siap nanti ada pelakor yang masuk. Siap-siap. Kalau perebut istri orang apa sih istilahnya? Nggak tahu. Nggak viral ya? Nggak viral karena yang ini pelakor aja. Nah. Iya. Makanya minimal 2. Minimal 2 itu tadi ya. Contoh, baru nikah, masih pengantin baru, finansialnya belum mapan. Maka dijaga kualitas komunikasinya, dijaga juga kualitas seksualnya. Nah,
Contoh lagi nih, sudah nikah 25 tahun misalkan, udah lama lah kan. Finansialnya mapan. Terus komunikasinya aman. Nah, kualitas ininya kan lambat laun semakin tua kan semakin berkurang. Nah, tapi ada dua yang terjaga. Karena nggak bisa tuh kita nikah tuh cuma nuntut seks terus, nggak bisa. Nikah cuma nuntut ngobrol aja, nggak bisa. Nikah cuma nuntut finansial terus, nggak bisa. Nah, apalagi kakak kan sudah nikah nih, pengantin baru. Enggak juga baru sih. Baru setahunan lah ya. Iya. Coba kakak bayangin, dalam pernikahan hanya fokus ke satu aja dari 3 tadi. Nyaman nggak pernikahannya? Enggak dong, karena cuma satu doang. Nah, tapi kalau ada 2, ngobrol masih asik. Ngobrol masih asik, terus hubungan masih aman, finansial masih bisa dibicarakan kan? Masih bisa. Nah, masih bisa diperjuangkan bareng-bareng kan? Masih bisa. Itulah yang mesti dijaga. Itu yang jadi strong way saya sama pasangan, dan saya sampaikan juga. Saya sampaikan, omong di depan, belak-belakan. Bahkan saya juga sampaikan, sekarang saya jaga wudhu, otomatis jaga pandangan. Ketika sudah jaga wudhu, jaga pandangan, hujan di luar banyak nggak? Banyak. Ketemu yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, dan kita menjaga diri dari itu. Maka ketika kita pulang, pasangan juga harus paham loh. Masuk. Oh, ini berarti ada kebutuhan dari sisi ini yang harus dibereskan, dipenuhi dan dibicarakan. Bahkan karena punya anak 4, harus distrategikan. Kapan waktu dan tempatnya kan gitu. Masuk. Nah, batas ini aja bahas masalah itu. Nah, jadi memang penting banget ya Bang dalam menjaga rumah tangga itu supaya tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kita sampaikan di awal kasus perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Nah, kemudian kan masih ada menyelipkan satu lagi nih Bang, wanita yang takut untuk menikah karena ada kasus-kasus tersebut. Nah, itu kan jadi apa ya Bang ya? Jadi kayak menakutkan kan, karena aku nggak mau ada nikah, takut aku kalau sampai nanti aku dipukul, atau takut aku kalau nanti aku diselingkuhin dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai muslimah ya Bang ya, memandang sebagai muslimah ini apa yang harus kita lakukan Bang untuk mencegah hal-hal seperti itu? Kalau bicara pernikahan, satu, ini ada hadisnya Rasulullah. Yang intinya tuh menikah itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau kita menganggap Rasulullah kita sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka menikahlah. Ada memang dulu zaman para sahabat yang memang sampai akhir hayat memilih untuk tidak menikah. Apa yang dia lakukan? Menulis kitab. Nah, yang sampai dengan hari ini kita pelajari. Pertanyaan saya, kalaulah hari ini sudahlah tidak mau menikah, lalu tidak juga nulis kitab, ya mau ngapain kan gitu? Mau ngapain? Sedangkan menikah ini kan bagian dari sunnahnya Rasulullah. Bagian dari sunnah. Dan juga dikatakan bahwa melengkapi separuh agama ya Bang? Ya, melengkapi separuh agama. Jadi kalau sudah nikah tuh, kenapa dibilang melengkapi separuh agama? Ya nanti paham setelah menikah. Ujiannya Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kok di dalam Islam tuh bahkan pernah saya ketahui bahwa perempuan itu masuk surganya gampang Bang katanya. Kalau udah jadi istri. Karena kayak cuman nurut sama suami, menjaga kehormatannya. Dan itu ada hal-hal, dan bahkan dikatakan ya udah cuma lakuin yang wajib-wajibnya doang, sholat aja, nggak perlu yang sunnah dan lain sebagainya. Kamu bisa masuk surga bahkan dari pintu manapun. Tapi dengan apa hal yang istimewa itu sudah Allah berikan, masih aja nih Bang, masih takut menikah karena itunya lebih gede nih. Yang viral-viral di sosial media itu menjadi mempengaruhi kita juga jadinya Bang. Betul. Ya, saran saya perbaiki lingkaran pergaulannya, Pak. Perbaiki tingkatan lingkaran pergaulan ya. Kadang-kadang kita boleh kenal dengan banyak orang, bahkan ribuan orang, tapi kita harus menentukan mana circle pertemanan yang kita mau. Nah, jadi teman-teman yang mungkin takut untuk menikah, mungkin ini bisa jadi jawabannya ya. Karena jangan sampai hidup kita tuh selalu nerima masukan dari orang, sementara bisa jadi, mohon maaf nih, itu bukan circle yang positif buat kita. Jadi kenal sama banyak orang boleh, wajib. Bertegur sapa, bersilaturahmi dan lain sebagainya wajib. Tapi untuk circle harian kita, ya kita harus milih. Bahkan saya pernah diskusi sama salah satu coach di Indonesia.
Kalau pengen lihat bagaimana masa depan kita, lihatlah siapa 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan kita hari ini. 5 orang yang sering berinteraksi sama kita. Kalau orang yang paling sering berinteraksi dengan kita orang-orangnya insecure, maka wajar nggak menjadi insecure? Iya dong. Ya, tapi kalau orang-orang yang berinteraksi sama kita, orang-orang yang optimis, ya tentunya akan jadi orang optimis juga. Iya. Kalau akhwat yang takut nikah tadi berteman dengan 5 orang yang semuanya sudah menikah dan menceritakan bagaimana indahnya pernikahan, otomatis pengen menikah nggak dia? Iya. Dan tentu akan mencari pasangan yang selayaknya juga ya Bang ya tentunya. Ya bisa jadi pemilihan dan lain sebagainya. Bisa jadi circle-nya nanti yang carikan yang terbaik buat dia juga. Oh, jadi wasilahnya di situ jadinya tuh, Bang ya. Seperti antum kan? Masya Allah. Masya Allah, ini seru banget ya kalau bahas pernikahan meskipun udah menikah, karena tentunya harapan kami bisa menjadikan motivasi juga lah. Dan apa ya Bang ya, menutuplah suatu hal yang tidak baik lah seperti itu. Karena kan sosial media ini sangat-sangat mempengaruhi banget ya Bang ya untuk hal-hal kadang negatifnya, tapi positifnya juga ada. Salah satunya podcast ini juga termasuk ya Bang ya. Amin. Oke, sehingga tuh Bang, kalau lihat pernikahan nih, angka pernikahan tuh sampai bener-bener menurun loh Bang. Takut menikah itu tadi, data tuh sampai menyebutkan bahwa angka pernikahan itu menurun di Indonesia dari tahun ke tahun. Kemudian untuk perceraian malah jauh lebih meningkat. Bahkan kalau dari tahun, kalau yang di Kalimantan Barat aja itu Bang, kalau nggak salah dari tahun 2021 sampai 2024 baru-baru ini itu tuh sampai 17.000 loh Bang angka perceraian. Masya Allah. Subhanallah Bang. Subhanallah banget. Iya. Sampai sebegitunya angka perceraian gitu Bang. Jadi tentunya gimana ya Bang memandang hal ini? Memang sepenting itu ilmu pranikah atau segala macam dan lain sebagainya. Satu, kalau melihat data seperti ini ya sedih. Iya. Karena saya punya anak. Nah, zaman saya kecil, orang tua saya itu ketika ada teman-temannya atau ada keluarga yang dalam kondisi mau bercerai, itu mereka mendatangi, memberikan motivasi, ngasih semangat, bahkan jadi penengah biar jangan sampai berpisah. Karena sebuah perceraian itu tuh penilaiannya dalam sebuah keluarga itu dalam tanda kutip nih, kadang-kadang dianggap seperti aib, hal yang memalukan. Nah, tapi di kondisi hari ini ya sudah nggak begitu lagi secara value-nya sebuah perceraian itu. Nah, kenapa saya prihatin? Bagaimana nanti ketika anak-anak saya masuk di usia pernikahan? Jangan-jangan orang nikah cerai ini udah yang kayak biasa-biasa aja gitu kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya kepedulian sebenarnya. Kita harus peduli sama banyak anak-anak muda yang ada di sekitar kita sekarang. Maka saya, istri. Istri saya itu kuliah lagi di usia yang sudah di atas 35 tahun kan. Itu salah satu motivasi kami, yaitu motivasinya biar bisa jadi tempat ngobrolnya anak-anak muda. Biar kami juga, apa sih masalah anak muda sekarang? Karena kalau kami tidak tahu apa masalah anak muda sekarang, bisa jadi kami tidak menyiapkan solusi ketika anak kami muda punya masalah. Berarti ingin membantu orang lain, padahal nanti dampaknya juga untuk anak sendiri tentunya ya Bang kan? ya. Di Quran kan bilangnya gitu Kak. Iya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apapun hal-hal baik yang kamu lakukan hari ini, sebenarnya untuk dirimu sendiri. Untuk diri sendiri ya. Jadi kalau hari ini Allah takdirkan jadi orang baik, ya sebenarnya kita sedang ego terhadap diri kita sendiri juga. Kita tuh tahu baik itu adalah sebuah egoisme positif, dimana nanti kebaikannya balik lagi buat kita. Apa yang kita tidak ego terhadap hal-hal yang kayak gini kan? Nah, kebalik lagi nih, lihat angka perceraian, apa yang harus dilakukan? Ya harus banyak orang-orang yang sudah punya usia pernikahan siap jadi tempat cerita yang baik untuk anak-anak muda sekarang. Karena itu kadang-kadang yang jarang. Iya betul banget. Yang banyak tuh banyak orang-orang sekarang cuman pengen tahu masalahnya doang. Terus lalu jadi bahan gibah. Iya itu nggak enak banget. Iya itu nggak. Lalu ada orang yang pengen tahu masalah lalu dikasih solusi-solusi yang negatif. Contoh peredaran narkoba kan salah satunya dengan metode seperti itu kan.
Nah, orang bercerita, sharing, udah lu biar nggak pusing pakai barang ini kayak gitu. Iya, nauzubillah min zalik ya, Bang. Nauzubillah. Bahkan kami juga, saya sama pasangan tuh pernah dampingi anak muda, keren, berprestasi, yang hampir bunuh diri. Bukan hampir bunuh diri, proses bunuh diri. Jadi pamitan sama istri mau bunuh diri. Karena saya bilang, coba coba diselamin. Apa sih problematika hidup dia ini? Oke. Akhirnya kita selamin. Ya kehidupan di masa kecilnya yang bikin dia trauma. Akhirnya dia kehilangan strong why. Ngapain aku harus hidup lebih lama lagi, ya itulah. Padahal posisinya udah nikah, Bang. Posisinya belum menikah. Oh, belum menikah ya? Masih muda, cerdas. Nah, tapi hanya gara-gara ada trauma di masa lalu, circle-nya kurang tepat. Kehilangan strong why untuk hidup. Iya. Mau ngapain lagi? Prestasi kayak gini orang tua biasa-biasa aja. Dia mau ngebanggain prestasinya sama siapa? Akhirnya, ini anak secerdas ini aja cara mikirnya gitu, saya bilang. Apalagi kalau yang tidak secerdas dia. Nah, gimana nih anak-anak muda kita ke depan? Makanya saya lebih memilih belajar jadi pendengar yang baik. Nampung. Kayak gini ya anak-anak sekarang nih cara mikirnya. Nah, ya gitu sih, Kak. Apa yang harus dilakukan buat umat muslim kalau pengen menekan angka perceraian? Salah satu hal yang wajib kita lakukan adalah tunaikan zakat mal. Banyak-banyak bersedekah. Karena uang zakat kita, uang infak sedekah kita yang kita tunaikan di lembaga amil zakat, di unit pengumpul zakat, dimanapun tempatnya, itu jadi budget untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, saya kan kalau lagi acara di provinsi suka kumpul sama teman-teman yang aktif di kegiatan sosial. Mereka kan ceritakan tuh. Ini kami sekarang lagi membina sekian puluh janda-janda dan perempuan-perempuan tulang punggung. Nah, kita akomodir. Ini bisa bikin kerajinan tangan, kita bantu jualkan segala macam. Ini kan para aktivis-aktivis sosial yang menjalankan programnya dari dana zakat dan infak sedekah yang kita tunaikan. Masya Allah. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Tunaikan itu. Salah satunya itu ya, Bang ya? Salah satunya. Yang kedua, terjunlah di dunia sosial dakwah. Kalau tidak bisa terjun, minimal jadilah pendengar yang baik untuk anak muda yang ada di sekeliling kita. Wah, Masya Allah. Itu sih. Itu adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan ya, Bang ya? Tentunya untuk bisa menekan hal yang tidak baik seperti perceraian tentunya. Betul. Wah, sangat menemukan solusi ini jadi. Masya Allah. Jadi kalau mau ngobrol hubungi nomor rumah ini. Nanti kan di awal ini ada Instagram ya, jadi follow aja langsung. Siap. Oke. Nah, Bang, balik lagi kan sama Quran nih, kita di Qoro'a kebetulan. Jadi untuk belajar Quran ini kan tentunya penting banget ya, Bang, untuk membina rumah tangga ya kan. Pengamalan Quran dan lain sebagainya, belajar Quran. Nah, tapi Bang, kalau kepala rumah tangga ini nggak bisa baca Quran, nah itu gimana? Jadi Allah sampaikan di Quran di surat Al-Baqarah ayat 121, Kak. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang sudah diberi kitab di dalamnya, maka dia membacanya sebagaimana mestinya. Nah, kita hari ini umat muslim dikasih kitab suci nggak? Namanya apa? Al-Quran. Nah, dan perintah Quran gimana bacanya? Membacanya sebagaimana mestinya. Lalu lanjutan dari ayatnya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar terhadapnya, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi kalau kita pakai hukum timbal balik, kita dikasih Quran. Perintahnya adalah dibaca dengan benar. Nah, dengan membaca dengan benar menunjukkan bahwasanya kita orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini lawan katanya adalah orang yang ingkar, orang yang tidak bertakwa. Apa efeknya jadi orang yang tidak bertakwa? Maka dia akan rugi hidupnya, tidak beruntung. Maka kalau kita pengen hidupnya tidak merugi, maka kita harus hidup beruntung. Gimana caranya? Jadi orang yang bertakwa, caranya baca Quran dengan benar. Baca Quran dengan baik dan benar ya. Maka kalau ada seorang kepala keluarga, suami misalkan kayak saya, anak laki-laki,
yang menikah. Sekarang kualitas baca Qur'annya dalam tanda kutip masih butuh belajar lagi. Teruslah belajar. Karena dengan belajar itu kita sedang menyampaikan sama Allah, ya Allah, saya pengen rumah tangga saya jadi rumah tangga yang beruntung. Karena saya sekarang sedang memperbaiki bacaan Quran saya, dan saya meyakini bahwasanya saya jadi orang yang bertakwa kepadamu. Masya Allah. Jadi kalau kita jadi kepala keluarga baca Quran yang mungkin belum baik, teruslah belajar. Terus belajar. Terus kalau kita belum nikah nih bang, laki-laki ya belum nikah, terus dia nggak bisa sama sekali baca Quran. Jadi apakah sebaiknya belajar Quran dulu bang, baru dia mematangkan dirinya untuk menikah, atau bagaimana bang kalau menurut abang? Ya jalan dua-duanya. Tetap berjalan dua-duanya ya? Jalan dua-duanya. Karena belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat terus belajar gitu kan. Iya, terus belajar ya. Jadi jangan sampai, aduh bang saya belum jadi hafiz 30 juz maka saya belum nikah. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya bang ya. Berarti tetap sejalan, belajar Qurannya tetap jalan. Terus belajar baca Quran. Iya, kemudian untuk menikahnya apabila memang sudah siap dan lain sebagainya, laksanakan ya bang ya. Betul. Bang baca Quran nih harus sering-sering ke bang. Iya, ala bisa karena biasa kan. Iya betul banget. Tapi bang kalau kemana-mana bawa Quran kan berat bang, tebal. Ya kan ada handphone. Banyak. Ada ini juga bang, Qoro'ah. Ada Qoro'ah, bisa diinstal. Iya. Terus kita baca apa bisa didengerin. Iya. Kasih tahu benar atau enggak. Betul banget. Jadi mau belajar Quran dari awal sampai akhir bisa. Di Qoro'ah. Ya. Maksudnya akhirnya itu kayak setor hafalan maksudnya. Iya, jadi teman-teman mungkin yang baru mau belajar Quran bisa belajar di Qoro'ah ya bang. Kalau malu ketemu guru, biasanya kita kan Gen Z ini kan kayak saya Gen Z malu ketemu guru nih bang. Tuh, maka cari teman 5 orang, yuk kita balapan. Kan ada sertifikat kalau nggak salah. Iya ada. Yuk kita balapan nih, setoran hafalan, setoran bacaan di Qoro'ah. Siapa yang duluan beres tajwidnya? Masya Allah. Siapa yang kan asik tuh. Iya asik banget sih kalau kayak gitu. Iya betul banget. Wah keren. Oke lanjut nih bang. Udah bahas Quran nih kan, udah enak banget rasanya kalau udah bahas Quran ya. Kemudian karena kita masih bahas ini ya, rumah tangga ya. Nih bang, kalau di Islam itu kan katanya rumah tangga di Islam itu dicap patriarki bang. Ya jadi dicap ya, dicap. Jadi ada beberapa orang yang merasa bahwa Islam itu patriarki. Nah jadi kalau menurut pandang abang itu seperti apa? Patriarki dalam artian suami itu lebih tinggi derajatnya dari istri seperti itu ya? Iya, dan patriarki modern lah gitu bang, yang dimana kayak seperti kerjaannya itu benar-benar istri yang banyak kerjainnya dan lain sebagainya, tidak ada membantu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita memahami dalam konsep Islam itu kan tidak begitu sebenarnya ya bang ya. Cuman sayang sekali masih Islam itu masih dicap patriarki bang. Kita mengkerucutkan di rumah tangga itu tuh masih sering banget bang. Orang ngecap bahwa rumah tangga di Islam itu patriarki. Seperti itu. Kalau saya ngelihat justru Islam itu ngajarkan suami itu harus jadi orang yang romantis kan? Iya. Ada satu kisah, ada satu sirah Rasulullah pulang larut malam. Oke. Ya kan? Lalu istri beliau Aisyah menunggu suaminya tidak pulang-pulang, belum sampai di rumah. Pada saat itu kan nggak bisa WA kan? Iya. Akhirnya istri biar takut pada saat suami pulang dia tertidur, dia nyender di pintu, sehingga kalau suaminya gedor, dia bisa segera bangun. Dan indahnya lagi, ketika Rasulullah pulang, dia ketok, istrinya tidak bangun, Rasulullah pun tidur nyandar di pintu yang sama. Istrinya nyandar dari dalam, suaminya nyandar dari luar. Di pintu yang sama. Di pintu yang sama. Masya Allah. Artinya apa ya? Selembut itu ya bang ya? Kurang romantis apa coba? Iya. Iya romantis banget sih. Iya. Jadi kalau kita hari ini yang laki-laki atau kepala keluarga ngerasa kayak jadi raja di rumah dan lain sebagainya, ya boleh kita banyak-banyak belajar sirah lah. Belajar sirah ya bang ya, apalagi untuk kisah rumah tangga. Muhammad SAW. Lihat dari Rasulullah. Iya. Beliau juga pernah diomelin sama pasangannya. Beliau juga ada kisahnya beliau jahit pakaian. Ada kisahnya Rasulullah nerima tamu, nanya sama istrinya, ada makanan nggak? Yuk kita kasih ke tamu. Ada. Ini adalah makanan yang akan kita makan untuk makan malam ya maksudnya. Ya sudah keluarkan, biarkan tamunya makan.
tamunya makan, tuan rumahnya nggak makan. Kurang romantis apa coba Islam? Artinya betapa Islam itu mengajarkan tentang romantisme, mengajarkan tentang memuliakan orang lain. Kalau sudah mengajarkan tentang memuliakan tamu, otomatis pasangan kita pun harus kita muliakan. Iya, apalagi pasangan ya, apalagi Bang. Pasangan. Apalagi pasangan. Maka sedihnya saya kalau menceritakan kisah tadi itu, aku saya nggak kayak gitu dari awal nikah dulu gitu. Itu gara-gara saya nggak tahu. Iya. Jadi kalau Islam tuh patriarki, ya bisa jadi kalau kita nggak belajar sirah, laki-laki itu ngerasa jadi raja di rumah. Tapi kalau kita belajar, malu gitu. Iya. Malu, saya malu. Jadi patriarki itu bisa dibilang oknumnya aja, mungkin yang KTP-nya Islam ya Bang ya. Nah mereka memandang oknum-oknum tersebut seolah-olah patriarki. Padahal sebenarnya kalau lah dia mau belajar dan mengimplementasikannya di dalam kehidupannya berumah tangga tidak seperti itu tentunya ya Bang ya. Contoh case, saya pernah jalan ke salah satu daerah di Pulau Jawa. Saya nginap di salah satu pondok pesantren. Pimpinan pondoknya nanya, Bang Imam ada hajat apa ke sini? Saya cuma bilang, Ustaz, izinkan saya mengikuti antum 24 jam. Dari mulai antum bangun sampai dengan antum kembali ke rumah dan mau istirahat. Saya betul-betul ngikutin beliau tuh 24 jam. Dan di situ saya ngelihat bagaimana seorang pimpinan pondok yang disegani di pondoknya, terus ditakuti sama santri, tapi ketika pulang ke rumah itu jadi sosok pria lain yang sangat hangat kepada pasangan dan juga anak-anak. Dan ya layaknya pria biasa. Kenapa saya bisa cerita gini? Karena sebelum saya pulang, esok harinya saya diminta datang ke rumah. Beliau ngobrol sama saya dengan menggunakan pakaian bagaimana seorang suami ada di rumah. Pakai kaos, pakai celana santai, tidak lagi pakai jubah kiai dan sebagainya. Dan saya lihat bagaimana beliau dan pasangannya juga memperlakukan tamu dan sebagainya. Saya lihat, ini Islam ya. Masya Allah. Iya, jadi ya gitu yang saya lihat. Di luar beda, memang di luar. Kalau di luar kan laki-laki sebagai seorang pimpinan ya gagah, berwibawa, betul banget, dakwah, energi. Pulang ke rumah jadi ya lembut lagi. Lembut lagi. Guyon-guyon sama pasangannya. Bercanda dan lain sebagainya tentunya ya Bang ya. Saya ya gini Bang Imam, ini juga manggil antum tadi habis bantuin Umi cuci piring gitu. Bantuin cuci piring? Dengan notabene beliau seorang kiai yang besar. Wow. Terus iya nih, saya disuruh ini Bang Imam nyiapin oleh-oleh buat antum. Tahu-tahu ini si Abi udah tahu-tahu udah bersihin aja di belakang. Masya Allah. Dan saya ngeliat asik banget ya jadi suami kayak gini. Akhirnya saya duplikasi. Jadi saya sama pasangan tuh berapa kali saya buka keran, istri saya langsung lari, jangan Pak, biar mama aja. Dan saya ngeliat asik ya rumah tangga kayak gini. Masya Allah. Saya pernah juga di waktu yang lain, istri saya lagi nyetrika. Di saat saya tahu, ini pasti nanti habis nyetrika, mau beberes, mau cuci piring, saya langsung datang. Ada yang bisa dibantu nggak Pak? Nggak ada katanya. Oh ya udah, coba Bapak lihat setrikanya dulu. Setrikanya saya ambil, saya taruh baju, saya nyetrika gitu. Udah langsung pindah. Autopilot kan? Kerjaan yang lain. Nggak lama, datang bawain air minum. Habis itu, bawa laptop. Duduk belakang saya nyetrika, saya buka laptop. Ada tugas kuliah rupanya yang belum dikerjain. Dan saya ngelihat, ya ginilah yang apa ya? Ya enjoy, asik, happy. Dan ternyata romantis itu bisa juga dengan cara yang gratis. Romantis bisa dengan cara yang gratis ya Bang ya. Nggak mesti romantis harus beli bunga. Coklat dan lain sebagainya ya Bang ya. Kadang itu tuh malah jadi sesuatu yang harus tuh Bang, coklat, bunga. Padahal sebenarnya itu ya mungkin tradisi orang di luar aja kan. Tergantung kita semampu kita mengimplementasikan keromantisan itu bakalan seperti apa tentunya. Wah, menarik sekali. Nih, jadi memang benar-benar rumah tangga itu sebenarnya kalaulah kita paham dan mau belajar dan sebagainya, saya fine-fine aja ya tentunya ya Bang ya. Fine-fine aja. Harus dan harus ada keterbukaan tentunya antara suami dan istri ya Bang. Wajib. Kalau di sini Mutia menyimpulkannya. Wah,
Jadi kalau yang masih merasa bahwa Islam itu patriarki, malah justru tidak. Malah sebaliknya malah ya Bang ya. Belajar sirah. Belajar sirah. Apalagi Bang selain sirah Bang? Belajar sirah aja. Belajar sirah aja dulu ya. Mengetahui kisah-kisah Nabi. Kita nggak usah bedah-bedah Quran segala macam. Belajar aja dari sirah. Iya. Kan Islam yang bawa Rasulullah. Yep. Artinya semua yang beliau lakukan cerminan dari Islam kan. Iya. 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 Bahkan ada bukti itu Bang, nggak salah itu baca hadis Rasulullah, itu lupa hadis dari Tirmizi atau apa gitu. Bahwasanya perlakukanlah keluargamu dengan baik gitu ya Bang, kalau nggak salah isinya. Jadi kalau salah boleh dikoreksi. Hadisnya tuh Rasulullah tuh sampaikan di 3 waktu berbeda tentang orang-orang terbaik itu siapa. Oke. Nah, yang pertama Rasulullah sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke. Nah, lalu di kesempatan yang berbeda Rasulullah juga sampaikan kepada para sahabat dalam satu majelis. Nah, Rasulullah sampaikan di situ, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. mengamalkannya. Wa 'allamahu. Nah, lalu di kesempatan yang berbeda lagi Rasul juga sampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku paling baik terhadap keluargaku. Nah, jadi kalau hari ini kita lagi memperbaiki pemahaman kita tentang agama, lagi hijrah dan lain sebagainya, banyaknya ilmu yang masuk di kepala kita. Muara dari ilmu tadi itu apa? Bagaimana cara kita memperlakukan keturunan kita, pasangan kita. Nah, itulah yang diajarkan sama Rasulullah. Oh, jadi jangan merasa kita nih ilmunya udah banyak dan lain sebagainya, tapi dengan keluarga kita malah sebaliknya ya Bang ya. Malah saya pernah gitu kan. Saya dulu pernah marah maghrib. Kan TV lagi bagus-bagusnya tontonan. Saya bilang, tahu nggak nih maghrib? Cobalah, udah tahu maghrib TV itu dimatikan, ngambil wudhu, ayo cepat kita sholat. Ketika saya posisi lagi santai, lagi tenang, beberapa waktu setelah itu, istri saya cerita, Pak, kok mama makin takut sama papa? Loh, kenapa kayak gitu? Zaman dulu masih belum soleh lah katanya. Masih banyak salahnya. Maghrib kita nggak sholat, nggak pernah dimarah-marah, nggak ada dimaki-maki gitu. Emang kalau kita hijrah itu harus gitu kah? Bertanya-tanya saya dalam diri saya. Iya ya. Jadi ketampar malah ya Bang ya? Kok saya hijrah, attitude saya nggak makin baik, justru makin menyeramkan. Jangan-jangan ada yang salah dalam diri saya. Nah, sampailah salah satu ahlul Quran, Syekh Hanafa Maulana, menyampaikan 3 hadis tadi ke saya. Intinya tuh Bang, bagaimana cara kita memperlakukan keluarga? Muaranya di situ, seperti Abang bilang tadi ya. Jadi kalau kita mau jadi manusia yang lebih baik, mau dianggap jadi manusia yang lebih baik, nah bagaimana cara kita memperlakukan keluarga? Memperlakukan anak, memperlakukan istri, memperlakukan pasangan. Karena Rasulullah sampaikan, bermanfaat bagi orang lain, bagus. Belajar Quran dan mengamalkannya, luar biasa. Nah, tapi beliau juga mencontohkan, yang terbaik di antara kita paling baik sama keluarganya. Nah, beliau tidak cuma mensiarkan tuh. Beliau tidak ceritakan di hadis sebelumnya tuh, aku paling bermanfaat bagi orang lain. Tidak. Nah, aku paling mengamalkan Al-Quran. Rasulullah tidak sampaikan gitu. Tapi ketika berbicara keluarga, wa ana khairukum li ahli. Aku paling baik sama keluarga. Istilah beliau sampaikan himbauan, sekaligus menyampaikan saya sudah praktek. Nah, maka ini berarti. Jadi yang harus kita perhatikan tuh justru keluarga kita ya juga ya Bang ya tentunya. Karena muaranya malah justru di situ. Muaranya di situ. Wah. Oke. Jadi Bang, untuk untuk teman-teman ya yang mungkin yang mau menikah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling pertama dulu nih Bang yang harus dipersiapkan untuk pernikahan itu apa Bang? Strong way. Strong way-nya itu tadi ya. Tanya sama diri kita, kenapa saya mau menikah sekarang? Kenapa saya mau menikah sekarang? Kalau belum dapat jawabannya, tanya sama orang yang sudah menikah. Tanya sama orang tua, tanya sama guru, tanya sama sahabat, tanya sama orang yang layak ditanyakan.
Ustaz, apa sih setengah wayangnya nikah? Kan bisa tanya tuh. Terus gimana nih Bang kita menentukan mungkin teman-teman kita yang sudah menikah ataupun guru yang mungkin kita anggap guru ataupun tetua yang bagus nih Bang, yang bagus gitu. Karena kan ada beberapa juga Bang, saya berpengalaman, teman-teman saya bercerita bahwa ada beberapa tuh mereka berkonsultasi lah, istilahnya seperti itu, berkonsultasi terus tuh malah sampai dikaitkan kayak salah jodoh lah, jodohmu bukan inilah. Nah itu kan kayak suatu hal yang gimana gitu ya Bang, karena kan kalau udah kita menikah udah pasti berjodoh ya Bang ya. Jadi kalau ada seperti itu saya agak bingung sebenarnya. Boleh dibantu dijelasin nggak Bang supaya saya lebih paham mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu? Kalau di Quran tuh ada salah satu ayat yang menyampaikan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Oke. Nah, terus perempuan yang buruk untuk laki yang buruk. Artinya ketika hari ini kita sudah menikah sama pasangan, kalau kita pengen pasangan kita jadi orang baik, tugas kita apa? Memperbaiki diri. Karena nanti di hari akhir pertanggungjawabannya masing-masing. Nggak kapelan kan? Ditimbangnya suami istri gitu kan nggak, masing-masing kan. Maka ya setelah menikah sibuk ya perbaiki diri. Karena sejatinya kita ini cerminan dari pasangan kita. Artinya bisa saling memantulkan, memantulkan energi. Kakak misalkan punya suami pemarah, kakak orangnya ceria. Tinggal energi mana yang lebih besar dalam rumah tangga itu. Kalau energi keceriaan itu jauh lebih besar, maka jangan heran kalau tiba-tiba suami yang pemarah ini tiba-tiba jadi ngelucu. Nah, jadi kalau dirasa itu positif, maka terus alirkan dan perbesar energi tersebut ya Bang ya tentunya. Betul. Gitu aja sebenarnya. Jadi sejatinya suami istri itu ya cermin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada satu hal yang tidak ideal, kesalahannya adalah dari pasangan saya, bukan dari saya. Itu yang nggak boleh. Oh, itu nggak boleh justru. Harusnya ya? Kita yang ngecek apa yang perlu saya perbaiki nih. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, bukannya menyalahkan pasangan, tapi introspeksi diri. Introspeksi diri. Wah. Kan, itu kalau perempuan kadang banyak gengsinya tuh. Enggak. Kalau laki-laki kan karena saya begitu. Laki-laki itu sederhana Kak sebenarnya. Laki-laki itu cuma suka dilayani. Suka dilayani, oke. Saya punya kacamata nih. Saya taruh di sini. Oke. Tangan saya sampai. Tapi saya bilang sama istri, "Mah, nampak kacamata papa?" Lalu istri saya ambilkan, ngasih ke saya sambil tersenyum. Bahagia tuh laki-laki? Bahagia. Bahagia ya. Padahal itu hal sederhana ya. Tapi kebanyakan sekarang itu nah depan mata papa. Cobalah diambil. Gitu ya ada nampak. Apa nggak ribut? Dan itu banyak. Berat banget sih. Nah, lalu kalau perempuan, apa obatnya perempuan? Perempuan tuh obatnya hanya didengerin. Didengerin, oke. Ngasih duit belanja kurang, waktu kurang. Tapi istri mau cerita pun nggak mau dengerin. Oh udah, parah, selesai. Jadi kalau duit belanjanya belum banyak, terus waktu juga untuk pasangan belum banyak. Nah, ketika bersama pasangan, tanyain, lagi pengen cerita nggak? Kalau pengen cerita, cari momen di mana tidak ada fokus yang teralihkan. Nah, kalau saya fokus tidak teralihkan itu ketika nyetir. Ketika nyetir. Maka istri saya, "Pak, mutar-mutar yuk." Jadi kami keluar dari rumah, mutar, ya sekitar setengah jam perjalanan. Itu istri saya pulang ke rumah, oh itu udah berubah tuh, udah langsung ngambilin air, mau apa lagi yang ini segala macam. Karena dia cuma pengen cerita, di kampusnya ada kondisi gini gimana lah menurut papa ya. Iya. Jadi kalau tadi laki-laki itu hanya perlu dilayanin, yang perempuan hanya perlu didengerin. Dan masing-masing kita pun harus saling introspeksi itu tadi ya Bang ya. Betul. Apakah kita sudah penuh nih dalam melayani suami, apakah kita sudah penuh nih dalam dengerin istri curhat dan lain sebagainya. Oke. Simple sebenarnya ya Bang ya. Simple. Cuma tuh konsistensi melakukannya itu kadang banyak hilaf-hilafnya juga nih Bang. Iya. Gimana caranya Bang biar nggak hilaf? Jaga wudhu. Jaga wudhu ya Bang ya. Oke. Biar lebih fresh terus ya Bang ya. Saya melihat jaga wudhu nih sesuatu hal yang sakral. Oke. Orang kapan ngambil wudhu? Ya sholat. Mau sholat. Mau sholat itu menghadap siapa? Allah. Ada Allah. Iya. Kenapa dia menghadap Allah harus ngambil wudhu? Suci, dan bersih. Kebayang nggak? Kalau dia menjaga kesuciannya setiap hari, otomatis
Kalau dia menghadap Allah, dia akan sampaikan hal-hal yang baik, mikirkan yang positif. Nah, ketika dia menjaga wudhunya, Allah menjaga dia juga. Menjaga dia terhindar dari hal-hal yang kurang baik, dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Apalagi laki-laki ya, laki-laki yang kita tidak tahu kapan kita diminta untuk ngambil sebuah keputusan. Saya paling takut mutusin sesuatu kalau pada saat wudhu saya batal. Takut saya. Sesakral itu ya wudhu ya? Bagi saya. Nah, dan yang jauh lebih penting lagi, kita tidak tahu kapan kita meninggal kan? Iya, betul. Nah, lebih memilih meninggal di kondisi suci atau tidak suci? Suci dong. Nah, jadi biar suci gimana caranya? Wudhu. Jaga wudhu. Kalaulah mungkin meninggalnya nanti bukan pas lagi siar, bukan pas lagi kerja, bukan pas lagi kondisi-kondisi yang karismatik gitulah. Ya, saya menjaga diri saya, ya minimal saya meninggal dalam kondisi berwudu dah. Sudah bagi saya, insya Allah orang tidak suul khotimah lah kalau meninggalnya dalam kondisi berwudu. Karena dia pasti menjaga dari nyentuh yang bukan muhrim. Tak mungkin dia mabuk-mabukan. Betul. Nah, terjaga banget sih kalau udah wudu tentunya. Itu cara saya introspeksi diri. Nah, Masya Allah. Karena kan sejatinya sholat 5 waktu itu tuh kan ya kewajiban yang kita harus tahu bahwasanya kita akan harus menghadap Allah kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kan menghadap Allah itu kan tidak cuma pas sholat 5 waktu. Kapanpun kita bisa dipanggil. Kapanpun bisa, betul banget. Maka saya lebih memilih untuk jaga wudhu. Menjaga wudhu ya Bang ya. Oke, Insya Allah. Jaga wudhu mahal nggak biayanya Pak? Enggak dong. Berapa? Ya gratis dong. Gratis. Jadi kalau amalan yang gratis saja males, apalagi yang berbayar kan? Iya. Betul banget sih. Jadi memang kadang kita tuh mungkin kita menganggap wudhu ini sepele Bang ya. Karena kayak cuman perkara wudhu doang dan udah biasa ngelakuinnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pahami lagi konteksnya, wudhu ini juga punya suatu hal yang luar biasa juga untuk kita menjaga kesucian. Dan bahkan menjaga kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tentunya ya Bang ya. Nah seperti yang Abang bilang, gak mungkin kita wudhu mabuk-mabukan, auzubillah min zalik ya Bang ya. Gak mungkin kita wudhu ya begitulah. Oke, lanjut, kita masih bahas pernikahan di sini ya, seru banget nih. Nah, kok tadi kita udah bahas ini ya Bang ya, antar apa namanya nih, antar pasangan ya kan, kemudian para jomblo-jomblo dan lain sebagainya. Ini sekarang kita masuk ke peran keluarga. Nah, gimana nih Bang peran keluarga dalam pernikahan dalam pasangan itu? Apakah peran keluarga ini apakah harus ikut andil dalam keputusan dan lain sebagainya, atau sebenarnya keluarga ini tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga, atau seperti apa Bang? Keluarga dalam hal ini orang tua lah ya. Iya, orang tua. Apapun yang kita lakukan dalam hidup itu semata-mata cari ridha Allah kan? Nah, maka Rasulullah itu sampaikan, ridha Rabbi fi ridhol walidi. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua. Maka kalau ditanya sejauh mana peranan orang tua untuk kita mempersiapkan pernikahan, orang tua tugas utamanya adalah ngasih ridho. Kalau ditambahin ngasih biaya boleh nggak Bang? Ya bagus. Bagus sih ya. Tapi minimal orang tua kasih ridho udah cukup. Karena apa-apa yang kita lakukan yang diridhoi sama orang tua, Allah juga ridho. Hal-hal yang sudah dapat ridho dari orang tua, dapat juga ridho dari Allah. Endingnya gimana? Endingnya baik, insya Allah. Maka saya melihatnya seperti itu sih. Peranan keluarga itu seperti itu. Kalau berbicara boleh nggak Bang orang tua ikut campur terlalu jauh dalam rumah tangga kita atau segala macam, itulah ujian untuk kita cari ridhonya orang tua. Jadi orang tua ini kan dia kasih pandangan. Dia tidak maksa sebenarnya, dia hanya kasih pandangan. Tugas kita yang memfilter dan membahagiakan beliau. Jadi jangan sampai terkesan kayak ini kok mau ikut campur ya gini, enggak. Itulah ujian kita untuk dapat ridhonya dari Allah. Maka nikmatilah. Jadi jangan sampai, Mak ini kan rumah tanggaku, Mama nggak usah ikut campur segala macam. Enggak ada dalam karir hidup saya, enggak ada kayak gitu. Oh berarti tidak boleh kayak gitu kita sama orang tua ya Bang? Saya pernah satu kali secara tidak sengaja membantah ibu saya setelah saya menikah. Dan itu adalah satu-satunya hal yang saya sesali sampai sekarang.
Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya tidak tahu ilmunya pada saat. Karena egonya saya lah. Mungkin rumah tangga saya nih, ini wilayah teritorial yang tidak boleh diganggu siapapun. Orang tua kan sudah punya pasangan sendiri, urus saja keluarga yang ini, nggak usah urusin keluarga ini. Dulu abang berpikirnya seperti itu ya, dulu ya. Itulah patriarki tadi kali ya. Tapi setelah menikahnya nggak gitu. Ya kita butuh orang tua, butuh ridhonya. Kan asik tuh orang tua ngasih ridho, hidup kita nyaman, gimana nggak asik? Iya. Jadi ketika orang tua memberikan pandangan terhadap suatu masalah yang kita hadapi, ya maksudnya diterima aja. Masalah mau diimplementasikan atau tidak, ya itu kembali lagi kepada pasangannya, seperti itu ya bang ya. Ya ucapkan terima kasih dan tetap berattitude baik sama orang tua. Oke. Mau kita suka ataupun kurang ideal pendapatnya, ya itu kembali lagi nanti itulah adabnya anak. Ya dengerin. Berarti tetap didengerin ya, meskipun mungkin kita kurang setuju sama pandangan orang tua dan lain sebagainya. Oke, berarti karena kalau orang tua masih ngasih pandangan kan berarti sayang. Iya, berarti istilahnya tetap ini ya bang ya, tetap adabnya untuk kepada orang tua dan lain sebagainya itu tetap diutamakan. Kemudian untuk hal-hal lain apabila tidak setuju dengan pandangan orang tua dan lain sebagainya, ya tetaplah adabnya. Selesai di kita. Ya selesainya juga di kita ya bang ya. Ya makasih ini Bismillah ya siap nanti diiniin. Oke, karena kadang gini bang, kalau udah beberapa faktor perceraian itu kan juga karena orang tua ya bang ya. Ada yang karena yang laki-lakinya mudah disetir oleh ibunya, biasanya seperti itu. Nah terkadang ini kan ada beberapa laki-laki yang mudah disetir oleh ibunya sampai melupakan tanggung jawabnya juga sama istri nih. Kadang lebih mengutamakan ibu dan istrinya di ini, itu kan juga banyak tuh bang kasus-kasus kayak gitu tuh. Ya, banyak banget. Kenapa itu terjadi? Ya karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu tadi ya. Oke. Jadi orang-orang berilmu sih saya ngeliatnya nggak begitu. Adem. Saya ngeliat ulama-ulama yang Allah takdirkan saya bisa kenal. Itu rumah tangganya adem. Istri itu sangat hormat dan khidmat sama mertuanya. Nah, suami juga sangat hormat dan khidmat sama mertuanya. Tidak membeda-bedakan ini orang tua saya, ini mertua saya. Nah, ketika sudah menikah itu orang tua, mertua, semuanya orang tua. Bahkan setelah misalkan nih dalam tanda kutip ada sebuah pasangan sudah berumah tangga, kemudian pasangan ini bercerai, mertua kita ini tetap jadi orang tua kita. Oh meskipun udah berpisah tetap mertua tetap jadi orang tua ya bang ya? Secara adabnya seperti itu. Oh secara adab. Secara akhlaknya kita seperti itu. Kalau secara legalitas negara enggak, tapi secara adab gitu. Karena orang ini sudah pernah mendoakan kita, sudah memberikan separuh dari hidup dia untuk kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka adabnya kita tetap harus kayak gitu. Oke. Dari kesimpulannya tetap peran keluarga tetap penting juga, dan tentunya kepada orang tua yang paling penting adalah adabnya yang dijaga ya bang ya. Nah jadi kalau soal keluarga jangan merasa itu adalah sebuah beban dan lain sebagainya. Bahkan itu justru bisa jadi ujian ya bang ya, ujian untuk kita meraih ridho yang lebih ya. Wah, Masya Allah, peran keluarga memang penting banget. Oke, lanjut bang. Selama abang mungkin memberikan edukasi ya kan untuk pernikahan dan lain sebagainya kepada mungkin anak-anak ya kan dan lain sebagainya, itu ada nggak sih bang cerita menarik selama abang memberikan edukasi dan lain sebagainya? Ada seorang teman, saya kenalan sama beliau. Di posisi beliau sedang mau memutuskan apakah saya gantung diri hari ini atau saya melanjutkan hidup. Kalau saya tanya, antum ada masalah apa? Saya bilang, usaha saya bangkrut bang, kata beliau. Terus saya main trading forex. Saya kumpulkan dana dari keluarga, ternyata juga gagal. Saya sekarang tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan. Terus istri saya juga tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Gitu. Sebagai laki-laki saya malu. Gitu. Oke, terus antum pengen bunuh diri? Iya. Gimana menurut abang? Ya, kalau yakin kerjakan. Kalau nggak yakin, jangan. Saya orangnya freedom, saya bilang. Suka saya kerjakan, nggak suka saya tinggalkan. Hanya saja di kasus antum mau gantung diri, satu aja yang saya tanya, hasil akhirnya yang nentuin siapa? Saya bilang.
Kalau antum gantung diri langsung meninggal, menurut antum kan cash close ya, saya bilang. Yeah. Tapi kalau antum gantung diri cuma lehernya patah tapi nggak meninggal gimana, saya bilang? Nggak kan sakitnya 2 kali. Emang ada bang yang kayak gitu? Ya ada lah, saya bilang. Kan ajal ini kan Allah yang nentuin. Yeah. Ngapain kita yang ngambil alih wewenang itu, saya bilang kan. Iya bang, ya betul. Alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah saya dikenalkan sama keluarganya. Pasangannya juga orang yang cerdas. Dia punya anak yang juga lumayan baik, rajin sholat segala macam. Masih kecil anaknya. Istrinya lagi hamil anak yang kedua. Singkat cerita, itu kejadian tahun 2017. Okay. Saya ajak beliau untuk ikut distribusi nasi bungkus. Waktu itu nilai nasinya itu 10.000. Kami distribusinya ke pemulung-pemulung setiap malam Jumat. Pertama kali saya ajak nggak datang. Minggu depan saya ajak nggak datang. Minggu ketiga saya jemput. Sampai abang jemput ya? Saya jemput ke rumahnya. Ngapa bang nggak ikut? Saya bilang. Saya malu lah bang, saya nggak nyumbang, kata dia. Oke. Lalu saya bilang, antum kira saya nyumbang? Saya nggak nyumbang bang, saya bilang. Saya cuma punya tenaga, saya bilang. Seriusan bang? Iya saya. Ya udah, sama-sama nggak nyumbang kita bagiin. Bagikan nasi kami keliling. Ketika kami bagikan pindah dari satu tempat ke tempat lain, pas di lampu merah beliau berhenti, saya berhenti. Sebelahan motor nih. Saya ngeliat dia natap ke langit dan neteskan air mata. Di situ saya tanya, apa bang nangis? Saya kira hidup saya sudah tidak ada gunanya bang. Ternyata masih ada gunanya, walaupun cuma ngantar nasi bungkus. Dan abang ada di samping itu. Ya Allah, habis itu lampu hijau, kami jalan lagi. Singkat cerita, setelah itu kami duduk diskusi. Saya tanya berapa hutangnya, hutangnya di lembaga yang mana. Saya bilang, insya Allah bang nanti saya dampingin untuk berurusan debt collector segala macam. Saya dampingi, saya bilang kan. Terus alhamdulillah dia punya aset terjual, hutangnya lunas. Hutang sama keluarganya mau dikembalikan, keluarganya tahan dulu, antum pakai dulu untuk kehidupan antum. Nah akhirnya dia bisa beli kendaraan, dia bisa buka usaha baru. Setahun atau 2 tahun setelah itu akhirnya sudah bisa punya rumah lagi, punya bisnis kue. Sampai sekarang alhamdulillah hidupnya sesuai dengan mimpinya. Masya Allah. Dan bagi saya itu apa ya, bahagia banget saya. Wah saya juga terasa banget sih bang sama ceritanya. Saya kalau ingat, saya suka nangis. Iya. Suka nangis tuh serendah-rendahnya hidup kita. Kalau kita masih mau punya hati untuk dengarkan orang, insya Allah kita masih punya satu alasan untuk Allah bantuin kita naik lagi ke permukaan. Masya Allah, itu deep banget, terasa banget sih. Kenapa? Karena kita kadang nggak tahu ada teman kita yang betul-betul pengen curhat, ada teman kita yang masalahnya itu berat, dia cuma butuh didengerin sebentar, ditepuk-tepuk pundaknya, Bismillah bang, didoakan, hanya seperti itu sih. Amalan gratisan kalau saya bilang, amalan gratisan, tapi ternyata bisa menyelamatkan banyak orang juga. Saya yakin beliau melakukan hal yang jauh lebih luar biasa daripada yang saya lakukan ke beliau. Yakin saya. Masya Allah, luar biasa sekali sih bang ceritanya. Dan itu jadi apa ya? Disitulah saya menemukan arti hidup tuh. Hidup tuh ya bukan bercerita tentang apa yang sudah saya peroleh, apa yang sudah saya raih, apa yang sudah saya miliki hari ini, tapi apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang di sekeliling saya. Seberapa manfaatnya kita. Seberapa manfaatnya. Dan doa saya, semoga kalau saya masuk dalam 5 orang, dalam salah satu circle manusia, saya termasuk orang yang ngasih efek positif. Itu aja. Masya Allah. Ini luar biasa banget ceritanya ya bang ya. Dari dia yang tadi mau, ini jadi ibrah kita ya bang ya tentunya. Jadi pengalaman yang tentunya akan jadi pembelajaran juga, bukan hanya bagi saya, namun juga bagi teman-teman yang mendengar, bahwa tentunya hal ini dari yang benar-benar beliau ingin mengakhiri hidupnya sampai nangis dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya
dia menemukan titik cerahnya juga ya Bang ya. Sukses dunia dan insya Allah semoga juga sukses di akhirat. Amin, insya Allah. Dan lewat wasilah perantaranya dari Bang Imam juga tentunya. Ya, wasilah Quran lah. Wasilah Quran. Oke, ini luar biasa, ini di banget, saya terasa banget di hati. Ini mungkin karena mengingat waktu juga. Ini saya sebenarnya masih mau banyak nih cerita-cerita Mbak Imam, tapi karena mengingat waktu ya, udah 1 jam nih Bang, nggak kerasa ya. Masya Allah. Nah jadi kita lebih ke closing statement aja. Terakhir mungkin nasihat sih Bang untuk para teman-teman kita yang mendengar nih, yang jomblo fisabilillah dan juga yang sudah berumah tangga nih. Nah jadi 2 pesan untuk yang mereka yang masih fisabilillah, jomblo-jomblo dan juga yang sudah berumah tangga. Silakan Bang. Pesan saya, temukan strong why dalam hidupmu sehingga engkau tahu apa alasan engkau harus hidup hari ini, besok dan masa yang akan datang. Karena dengan strong why yang kuat, maka Allah akan alirkan energi yang besar dalam diri kita, kebermanfaatan yang luar biasa dan kesuksesan dunia dan akhirat. Barakallah. Barakallah, Masya Allah. Jadi ketahui strong way-nya, baik itu teman-teman yang belum nikah ataupun teman-teman yang sudah menikah, pahami lagi untuk strong way-nya sehingga bisa lebih tahu nih arahnya bakal kemana, dan insya Allah tentunya Allah akan membuka jalan ketika sepertinya mungkin tidak ada jalan ya Bang. Oke, Bang Imam, jazakallah khairan, syukron, terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman. Dan apabila ada salah kata atau tingkah laku selama berjalannya podcast, kami mohon maaf. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.